Debatin omongan gua. Indonesia belum pantas boikot. Enggak, sebenarnya lu pada tahu nggak sih makna dari boikot itu apa? Boikot itu tindakan untuk tidak membeli, tidak menggunakan, tidak berurusan sebagai bentuk protes. Terus yang lagi lu pada lakuin ini apa, Bos? Itukah boikot, Bos? Dengan lu ngerusuh di tempat orang yang lagi kerja, lagi makan. Itukah boikot yang lu pahami? Lu pada tahu kagak, karyawan yang lu boikot itu juga saudara sebangsa kita, Bos. Kok hobi banget hidup lu nyusahin orang? Tapi kan, Bang, bisa cari kerja di tempat lain yang netral. Cariin. Coba cariin. Enteng bener kelakuan lu pada ya. Tahu nggak berapa banyak orang di Indonesia ini yang udah di PHK? Lu sampai mikir kagak kalau ada sesuatu yang harus mereka tanggung? Entah ibunya lagi sakit, anaknya butuh susu, harus bayar ini itu. Pada mikir sampai sana nggak lu? Minimal kalau lu pada nganggur, jangan ngajak orang yang lagi kerja jadi pengangguran juga dong. Lagian boikot kok nanggung-nanggung. Semua barang yang lu pakai no buatan Amerika. Saya baru saja dengar Majelis Ulama Indonesia alias MUI menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menyampaikan salam agama lain. Dia bahkan menyebut mengucapkan selamat hari raya agama lain, menggunakan atribut hari raya agama lain, atau memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain adalah hal yang terlarang dalam Islam. Buat saya keputusan Ijtima Ulama ini mencengangkan dan sangat memprihatinkan. Buat saya itu betul-betul pertanda, keterbelakangan. Kok kayak tidak ada persoalan lain yang lebih serius untuk didiskusikan ya? Misalnya saja, para ulama ini kan kita tunggu-tunggu pandangannya mengenai hal penting yang dihadapi bangsa. Misalnya saja, bolehkah umat Islam melarang pembangunan rumah ibadah agama lain? Bagaimana kita seharusnya menyikapi penyerangan terhadap umat beragama lain? Apa hukumnya? Begitu kan? Para ulama yang ada di MUI kan mestinya adalah kumpulan ulama yang terkemuka, bukan ulama abal-abal, ulama berkualitas lah. Kok hasilnya begini? Umat Islam di Indonesia perlu bersama-sama menolak fatwa-fatwa yang bukan saja tidak membawa manfaat, tapi juga membawa keterbelakangan ini. Mudah-mudahan MUI bersedia mengoreksi diri. Dulu pernah saya mengkritisi tentang penggerebekan sebuah gereja di Lampung. Sekarang muncul kembali. Kali ini hanya selemparan batu dari Jakarta, dari ibu kota negara. Tepatnya di Tangerang Selatan. Ini ceritanya sekelompok mahasiswa dari Universitas Pamulang yang beragama Katolik sedang melakukan doa rosario. Tiba-tiba sama Pak RT dan kelompoknya digerebek habis-habisan dan mereka datang dengan membawa senjata tajam, memukuli mahasiswa, bahkan banyak juga mahasiswa perempuan dan bahkan ada juga yang sempat kena bacok entah apanya. Alasannya mereka rumah tidak boleh untuk beribadah. Kalau mau beribadah di gereja saja. Ini kan otak somplak. Kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Mungkin dengan 1, 2, 3, 4 orang teman. Aturan mana yang dilanggar oleh mahasiswa-mahasiswa itu? Justru aturan dari ketua RT setempat dan kelompoknya yang otaknya somplak ini yang menurut saya yang banyak melanggar peraturan. Itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak suatu kelompok untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah agamanya. Atas nama organisasi dan umat Kristen seluruh Indonesia akan melaporkan seorang aparatur sipil negara yang bernama Yayi Susilawati dari SMA Negeri 1 Cermen, Gresik, Jawa Timur ke Barreskrim Polri pada hari Senin 13 Mei 2024. Yang bersangkutan
membubarkan paksa jemaat GPIB pada hari Rabu 8 Mei 2024 pukul 19.00. Perbuatan ini melanggar pasal 175 KUHP. Barang siapa merintangi pertemuan keagamaan atau menghalangi ibadah diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Jadi saya setuju sama ini ya. Pembubaran ibadah Kristen itu semakin parah dan semakin menjadi-jadi adalah akibat dari tidak ada konsekuensi hukum terhadap pelaku. Jadi sudah bukan saatnya lagi kalian ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, karena diamnya kalian itu justru membuat pelaku intoleran berani bubarkan ibadah lagi. Waktunya kalian umat Kristen bangkit, lawan penindasan, jangan diam. Kalau kalian tidak ingin ada ibadah dibubarkan lagi, pastikan pelaku dihukum. Agar orang berpikir 1000 kali sebelum membubarkan ibadah kalian lagi. Penjarakan pembubar ibadah. Orang-orang di Pamulang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu diperintah oleh siapa dan mengikuti tauladannya siapa? Kalau Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan itu. Pernahkah Rasulullah beserta para sahabat datang ke rumah warga yang non-muslim lalu kemudian mengancam mereka dengan pedang karena mereka berbeda agama dan melakukan ritual-ritual di rumahnya? Saya mau tanya, siapa yang pernah menemukan sejarah ini? Saya tantang sekarang. Silahkan sebut nama kitabnya. Silahkan sebut nama periwayatnya. Pernahkah Rasulullah melakukan itu? Maka kemudian saya betul-betul memprotes betapa konyolnya orang-orang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu. Hanya karena dianggap sebagai ancaman, karena berbeda. Ini adalah efek dari ulama-ulama yang kadang-kadang menyerukan kebencian kepada pemeluk agama lain. Menyerukan kebencian dan permusuhan kepada orang yang berbeda. Ini adalah ulama-ulama yang tidak wajib untuk diikuti. Bahkan haram untuk diikuti. Ini hanya akan semakin membuat jelek wajah Islam dan syiar Islam. Soal harapan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, buat mengakhiri masa puasanya, mengakhiri masa oposisinya selama 1 dekade, selama 10 tahun, ini tampaknya nggak bakal terwujud dengan mulus. Ini sama sekali nggak bakalan berjalan mulus. Percaya deh, walaupun Pak Prabowo sudah sesumbar ingin merangkul semua pihak, ingin merangkul semua partai buat membangun negeri kita ini ke depannya, tapi mungkin ajakan tersebut nggak berlaku buat PKS. Ya, Partai Keadilan Sejahtera mungkin jadi pengecualian. Padahal nih, PKS sudah mengirim undangan dan menyiapkan karpet merah loh buat menyambut Pak Prabowo di markas mereka. PKS juga sama sekali nggak malu-malu dan nggak pasang gengsi waktu menyatakan secara terbuka keinginan mereka buat mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Omong-omong, hakim ini sudah ada yang terima paket. Makanya kita berdoa, aminkan bersama, andaikan hakim ini menerima suap daripada penguasa, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah mengorbankan keluarganya. Allah hancurkan bangsa. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Seandainya bukan bulan puasa, polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma sampai karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sombong. Dan saya kesini ngongkos sendiri, saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam. Ngongkos sendiri, beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasyid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan, untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa, dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali ya kuatkan tekad kita
bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional, oke? Gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong, kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jiping ya, karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jiping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah-pindah ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kau mau enak aja, kamu jadi presiden kan ente, ya, wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh nyambi di depan, bukan dari belakang meja. Dengan perjuangan dia, kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Jokowi Dodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, ya, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal. Ya tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan. Ya jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam
bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin, ataupun meme coin seperti Dogecoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta. Karena personally, saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini, untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading kripto, forex, saham global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja, jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Biarlah Jakarta berantakan. Yang penting saya tidak masuk neraka. Kalimat itu dilontarkan teman saya saat kami ngobrol tentang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 ini. Teman saya bicara begini dalam konteks kemungkinan Anies Baswedan maju kembali menjadi calon gubernur. Saat ini kan ada dua pandangan berseberangan. Yang bilang nggak mungkin Anies maju karena sudah pasti kalah, dan yang bilang mungkin karena Anies berpeluang besar menang. Menurut mereka, warga Jakarta hampir pasti tidak akan mengulang kesalahan serupa. Tapi di kubu lain ada pandangan bahwa kalau Anies maju dia akan menang, dengan syarat kubu Anies kembali gunakan politik identitas. Mereka yang bilang nggak mungkin menganggap track record Anies terlalu buruk di Jakarta. Anies sudah salah memimpin Jakarta selama 2017 sampai 2022 dan menyebabkan begitu banyak masalah sampai sekarang tertinggal di Jakarta. Mereka tahu dan sadar akan keunggulan Ahok, tapi mereka kepalang terpapar dengan ceramah-ceramah para pemuka agama mereka yang bilang haram bagi umat Islam memilih Ahok.
Mereka pun akhirnya memilih Anies. Mereka memilih Anies karena takut masuk neraka. Menurut kelompok kedua ini, mayoritas warga Jakarta nggak berpikiran rasional. Keputusan mereka untuk milih siapa akan dipengaruhi oleh apa yang diarahkan oleh para pemuka agama, para ustadz, para habib. Buat mereka, pilihan tidak perlu dikaitkan dengan achievement sang calon. Itulah yang menjadi penyebab kekalahan Ahok pada pemilihan gubernur 2017 dulu. Mudah-mudahan Anda tidak salah paham dengan sikap saya soal agama ya. Saya sangat percaya pada agama. Saya rasa saya cukup religius. Sebagai muslim, saya misalnya rajin sholat, puasa, bayar zakat. Saya percaya ajaran agama manapun membawa kebaikan. Tapi masalahnya agama juga sering disalahgunakan atau disalah tafsirkan. Saat itu orang tua teman saya bilang, "Gak apa-apalah Jakarta amburadul, tapi yang penting ayah dan bunda tidak masuk neraka." Cerita ini saya angkat di sini untuk menggambarkan betapa bisa tidak rasionalnya seseorang pemeluk agama yang taat. Mereka sangat tahu bahwa Ahok akan menjadi gubernur yang jauh lebih baik dari Anies. Tapi mereka percaya bahwa sesuai arahan para ustadz, mereka tidak boleh memilih Ahok atas dasar alasan agama. Tapi yang jelas dalam Al-Quran memang ada larangan itu. Dan para ustadz itu menganggap ya karena sudah tercantum dalam Al-Quran, wajib dilakukan. Perlu dipahami bahwa sebenarnya penafsiran tentang ayat-ayat Al-Quran tidak sendirinya bisa dilakukan semata-mata dengan membaca teksnya. Jadi kalau dikatakan umat Islam tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim, itu bukan hukum mutlak di tempat manapun dan di waktu kapanpun. Dalam kasus Ahok tadi, para ustadz mengkampanyekan pesan untuk tidak milih Ahok, paling tidak karena kemungkinan dua alasan. Pertama, ustadz itu memang percaya seorang muslim tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Jadi dia misalnya merujuk pada surat Al-Maidah ayat 51 yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak boleh memilih kaum Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Nah, kata aulia itu sendiri bisa memiliki beragam makna. Ada yang menerjemahkannya sebagai sahabat setia dan ada juga yang menerjemahkannya sebagai pemimpin. Nah, jadi bisa saja si ustadz yang kita bicarakan adalah ustadz yang sangat percaya Tuhan memang melarang umat Islam memilih orang Kristen sebagai pemimpin. Kita bisa saja tidak setuju, tapi itu sepenuhnya soal interpretasi. Setiap ayat Tuhan itu turun dengan konteks dan situasi berbeda-beda. Jadi ayat Al-Maidah 51 itu bisa saja turun ketika Nabi Muhammad hidup di sebuah lingkungan di mana terdapat kaum Yahudi dan Nasrani yang mengkhianati kepemimpinan Nabi Muhammad. Karena itulah Tuhan memerintahkan Nabi dan umat Islam untuk memilih hanya pemimpin Muslim di masa itu. Di konteks dan situasi lain, ayat itu tidak wajib diikuti sesuai teksnya. Apapun penyebabnya, yang penting dia akhirnya secara getol mengkampanyekan gagasan bahwa umat Islam haram memilih Ahok. Dia bahkan mungkin secara aktif juga mendorong upaya memenjarakan Ahok karena pernyataannya yang dianggap menghina Islam. Dia bahkan juga mungkin mendukung ketika ada ustadz-ustadz lain mengatakan haram hukumnya mensolatkan seorang muslim yang meninggal sementara mendukung Ahok. Akibatnya, ada ratusan ribu atau jutaan warga Jakarta yang bersikap seperti orang tua teman saya tadi. Kemungkinan kedua adalah ustadz itu memang punya kepentingan politik dan ekonomi. Jadi misalnya, dia memang dibayar untuk memenangkan Anies. Atau dia dijanjikan posisi tertentu kalau Anies menang. Karena latar belakang itu, dia dengan sengaja mengarahkan umat untuk percaya bahwa Al-Maidah 51 itu bersifat mutlak harus diikuti. Dan karena itu pula dia mengabaikan pengetahuannya bahwa sebenarnya Al-Maidah 51 adalah sebuah surat yang memiliki beragam interpretasi. Cerita ini bagi saya menjadi kembali relevan ketika sekarang kita mendengar ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan umat Islam tidak boleh melakukan salam lintas agama. MUI menyatakan itu haram dilakukan karena dalam setiap salam termuat doa yang bertentangan dengan syariat Islam. Menurut saya fatwa ini berpotensi memecah kerukunan umat Islam dan umat non-Muslim. Sikap MUI jelas berlebihan dan membahayakan.
Karena kondisi itu, kita justru sangat membutuhkan teladan pemuka agama yang akan mengcounter kecenderungan kesempitan dan eksklusivisme keagamaan semacam itu. Kalau sekarang tiba-tiba MUI mengharamkan umat Islam untuk melakukan salam lintas agama, itu akan semakin memperburuk suasana. Salam lintas agama kan bermanfaat untuk merukunkan dan bukan malah memecah masyarakat. Dan namanya salam dan doa tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita semua tahu saat ini ada persoalan ketidakpercayaan antar umat beragama yang antara lain diakibatkan oleh larangan pembangunan gereja, pembubaran ibadah umat beragama, atau juga ceramah-ceramah keagamaan yang memuat kebencian terhadap umat agama lain. Sebenarnya dengan akal sehat, fatwa MUI itu bisa dengan mudah diabaikan. Tapi masalahnya, seperti dalam kasus Anies dan Ahok tadi, pernyataan yang sudah dikeluarkan para ulama bisa dengan mudah dipercaya oleh umat Islam sebagai hukum yang akan menentukan apakah mereka akan masuk surga atau neraka di akhir masa nanti. Walaupun fatwa itu tidak rasional, tetap saja dipercaya. Karena itu kita harus terus mengutarakan kritik kita terhadap fatwa MUI yang membahayakan ini. Mudah-mudahan fatwa MUI soal salam lintas agama ini tidak akan mengakibatkan kerugian besar bagi bangsa ini. Mereka menganggap ajaran sang ustadz benar dan karena itu mereka akan mati-matian mendukung Anies. Mereka akan menutup mata dan telinga terhadap rangkaian kesalahan, kelemahan, kelicikan Anies. Buat mereka tidak apalah kalau sekedar Jakarta menjadi berantakan. Yang penting sebagai muslim mereka tidak menyalahi perintah agar tidak memilih pemimpin non-muslim. Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan